ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada. Baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo secara personal merasa telah dihina sehingga Saudara, disiarkan langsung dari studio Newsroom Kompas TV Menara Kompas. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Yan Rahman terkait dengan sidang perdana Dr. Tifa yang digelar pagi ini di PN Jakarta Timur. Kita lihat langsung bagaimana situasi di sana, Saudara. Di mana Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini hari ini akan menggelar sidang perdana perkara dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Di mana sebelumnya Saudara, juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur bilang bahwa persidangan akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini pukul 9.31 waktu Indonesia Barat sidang baru digelar. Demikian seperti yang kita lihat saat ini, bahwa dipastikan persidangan digelar secara terbuka dan dapat diliput oleh media, termasuk disiarkan secara langsung pada tahapan tertentu. Yang kami tuntut adalah berkas perkara secara lengkap, yang itu merupakan kewajiban undang-undang bagi penuntut umum. Ketika menyerahkan ke pengadilan itu, menyerahkan berkas perkara secara lengkap, itu adalah tuntutan undang-undang yang mulia. Itu ya Pak ya. Itulah yang kami tuntut. Kita terima ya Pak ya. Jadi penuntut umum untuk disiapkan ya berkas untuk terdakwa ya, karena punya hak juga untuk nanti untuk upaya pembelaannya, kan seperti itu ya. Untuk dakwaan silahkan diserahkan gitu ya Pak ya, diserahkan hari ini ya di persidangan ya. Silahkan diserahkan dakwaannya dulu, nanti dipersiapkan untuk berita acara. Sudah dibawa belum, Pak? Kalau belum, saya skors dulu. Skors ya, siapkan dulu untuk diberikan surat dakwaan. Gitu. Ya, siap ya, sidang dibuka kembali, terbuka untuk umum. Ya, jadi sudah diserahkan untuk nanti dipelajari juga oleh tim advokat saudara, begitu ya? Baik, yang Ibu ya. Jadi terdakwa perhatikan, akan dibacakan surat dakwaan, begitu ya Pak ya? Kita bacakan surat dakwaan, nanti kita berikan kesempatan hak-haknya. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati, para penasihat hukum terdakwa dan hadirin pengunjung sidang. Perkenankanlah kami membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa yang akan kami bacakan secara bergantian. Adapun surat dakwaan sebagai berikut. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM garis datar 133 garis miring M.1.14 garis miring EOH.2 garing 06 garing 2026. A. Identitas terdakwa. Nama lengkap Tifauzia Tiasuma dan seterusnya sebagaimana terlampir dalam surat dakwaan. B.
penahanan, dan seterusnya. C. Dakwaan. Pertama, primair, bahwa terdakwa Difauzia Tiazuma pada tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, dan di kediaman saksi Insinyur H. Joko Widodo di Kompleks Lemigas, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan berdasarkan pasal 166 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 114-KMA-SK.HK2.2 Romawi 6 tanggal 22 Juni 2026 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo DKK, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo DKK yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya. Jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi, jika perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut. Angka 1. Berawal pada tanggal 26 Maret 2025 saat dalam perjalanan di sekitar Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, saksi Syarif Muhammad Fitriansyah, SIK, MSI, memberitahukan dan memperlihatkan kepada saksi Insinyur H. Joko Widodo adanya 3 unggahan di media sosial, terdiri dari 2 video di YouTube dan 1 unggahan di media sosial X yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo, yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata 1 S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu. Unggahan tersebut yaitu sebagaimana tabel yang terlampir dalam surat dakwaan. Nomor 1, media sosial YouTube akun @Egi Sujana Channel, judul konsisten TPUA pengungkapan ijazah palsu, tanggal 22 Januari 2025, tautan link terlampir dalam surat dakwaan. 2, media sosial YouTube akun @Baligia Academy 8116, judul ijazah palsu Joko Widodo berdasarkan analisa jenis font dan operating system tanggal 10 Maret 2025. Tercantum dalam tautan link sebagaimana dalam surat dakwaan. Ketiga, media sosial X akun @Dr. Tifa,
Saudara, itu tadi rangkaian sidang perdana dari kasus ijazah Joko Widodo, di mana dengan terdakwa Dr. Tifa tadi sejumlah hal diungkapkan oleh jaksa, di mana kalau kita bisa merunut saat ini yang dijelaskan oleh jaksa terkait dengan kronologi kasus yang juga menjerat Dr. Tifa hingga menjadi terdakwa saat ini. Kalau kita merunutnya, saudara, kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini sempat menjadi polemik berkepanjangan dan saat ini telah memasuki babak baru. Satu nama yang kini menjadi sorotan adalah dokter dan juga pegiat media sosial, Dr. Tifa Uzia Tiasuma atau yang dikenal sebagai Dr. Tifa. Sebelumnya, saudara, sebelum menjadi terdakwa, Dr. Tifa ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana terkait penyebaran informasi elektronik yang dinilai bermuatan fitnah dan juga pencemaran nama baik. Sebelumnya, saudara, penetapan status tersangka Dr. Tifa menjadi bagian dari rangkaian panjang kasus terkait dengan polemik ijazah dari Presiden Jokowi atau Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang telah bergulir selama beberapa tahun. Kasus ini melibatkan berbagai laporan, gugatan perdata hingga penyelidikan aparat penegak hukum. Apabila kita melihat dari kronologi yang disampaikan oleh jaksa saat ini di depan ataupun di muka persidangan, ini berawal dari tudingan ijazah palsu. Sejumlah pihak kemudian pada saat awal kasus ini muncul mempertanyakan keaslian ijazah dari Jokowi dan menyebarkan berbagai narasi yang meragukan dokumen akademiknya. Beragam konten terkait isu tersebut kemudian beredar luas di media sosial, termasuk konten yang diunggah oleh Dr. Tifa. Sejumlah tokoh akademisi hingga pegiat media sosial turut menyampaikan pendapat maupun analisis mereka terkait dugaan tersebut. Di sisi lain, saudara, dari pihak Jokowi berulang kali menegaskan bahwa ijazah yang dimilikinya adalah asli. Klarifikasi juga pernah disampaikan oleh alma mater Jokowi yang menyatakan bahwa Jokowi merupakan lulusan yang sah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kemudian kasus ini merambah ke jalur hukum, beberapa gugatan diajukan ke pengadilan untuk menguji keaslian ijazah Jokowi. Namun berbagai gugatan tersebut tidak mengubah status hukum dokumen yang dipersoalkan. Seiring berjalannya waktu, saudara, Jokowi juga memilih menempuh jalur hukum terhadap sejumlah pihak yang dianggap menyebarkan tuduhan tanpa dasar, di mana laporan polisi dibuat sebagai respons atau dugaan pencemaran nama baik dan juga penyebaran informasi yang dinilai merugikan. Penyidik kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi, ahli maupun pihak-pihak yang dilaporkan. Dalam perkembangannya, saudara, penyidik kemudian menetapkan Dr. Tifa sebagai tersangka setelah melalui proses penyelidikan dan juga penyidikan sebelum pada akhirnya saat ini yang Anda saksikan di layar kaca Anda, Dr. Tifa menjadi terdakwa dan menjalani sidang perdana kasus dari ijazah Jokowi. Penetapan tersangka sebelumnya, saudara, ini menjadikan Dr. Tifa sebagai salah satu pihak yang harus menjalani proses hukum. Selain Dr. Tifa, penyidik juga memproses sejumlah pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan penyebaran narasi mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi. Meski sebagai ataupun telah berstatus tersangka, proses hukumnya masih terus berjalan. Dr. Tifa memilih tidak mengajukan pra-peradilan. Langkah ini berbeda dengan tersangka lain, yakni Roy Suryo yang menempuh upaya hukum tersebut. Atau natural language processing terhadap pidatonya, saya menduga dengan taraf kepercayaan 99,99% palsu semua itu. Maka saya sarankan Rektor UGM segera melakukan tuntutan kepada Mukidi karena telah memberikan keterangan palsu yang membuat Rektor UGM terduga terperosok, terjerembab, tercelungup, entahlah pokoknya jadi ikut-ikutan memberikan keterangan palsu. Jadi gitu Bu Rektor, ayo Bu tuntut Mukidi, a.k.a. Mulyono, a.k.a. JKDK sebagaimana tautan tercantum dalam surat dakwaan. Nomor 3, bahwa setelah melihat 3 unggahan tersebut, Saksi Insinyur H. Joko Widodo meminta Saksi Syarif Muhammad Fitriansah, SIK, MSI, untuk menghubungi tim penasehat hukum Saksi Insinyur H. Joko Widodo agar mengumpulkan unggahan-unggahan di media sosial yang menyerang kehormatan atau nama baik
saksi Insinyur H. Joko Widodo dengan menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu. 4. Bahwa sementara mengumpulkan unggahan-unggahan tersebut pada tanggal 14 April 2025, kuasa hukum saksi Insinyur H. Joko Widodo melakukan konferensi pers yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah S1 palsu saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah tidak benar dan sangat menyesatkan. Ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Kuasa hukum saksi Insinyur H. Joko Widodo juga menghimbau dan mengingatkan masyarakat agar jangan lagi menyebarkan tuduhan dan berita bohong yang menyebutkan ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu. Konferensi pers tersebut juga diunggah melalui media sosial YouTube dengan akun @merdeka.com yang berjudul Live Kejutan Jokowi, Serangan Balik Tudingan Kasus Ijazah Palsu. Siap polisikan pelaku, tertanggal 14 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Nomor angka 5, bahwa pada tanggal 15 April 2025 bertempat di Universitas Gadjah Mada, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, yaitu saksi Profesor Dr. Wening Uda Moro, SSM Hum DEA, melakukan konferensi pers yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Saksi Insinyur H. Joko Widodo lulus pada tanggal 5 November 1985 sesuai bukti-bukti surat dan dokumen pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Konferensi pers tersebut juga diunggah melalui media sosial YouTube dengan akun @kompas.tv yang berjudul Full Penjelasan UGM Soal Keaslian Ijazah Jokowi tertanggal 16 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan. Angka 6. Selanjutnya, antara tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 bertempat di kediaman saksi Insinyur H. Joko Widodo di Kompleks Lemigas, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saksi Syarif Muhammad Fitriansa SIK MSI memperlihatkan kepada saksi Insinyur H. Joko Widodo berupa 28 unggahan di beberapa media sosial yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu. Adapun 28 unggahan di media sosial tersebut meliputi 1. YouTube akun @babeh_aldo_real. Judul kalimat pernyataan, breaking news, sore ini Egy Sujana resmi laporkan Jokowi ke Mabes Polri, tanggal 9 Desember 2024. Tautan link tercantum dalam surat dakwaan. 2. Media sosial YouTube, akun @babeh_aldo_real. Judul kalimat pernyataan, Full HD, DPD RI proses ijazah palsu, kebohongan, dan korupsinya terbongkar semua. Tertanggal 2 Maret 2025. Tautan link tercantum di dalam surat dakwaan. 3. Media sosial X, akun @Dr. Tifa. Judul kalimat pernyataan, unggahan tautan berita dengan tampilan potongan gambar hitam putih ijazah Insinyur H. Joko Widodo tanggal 18 Maret 2025.
Tautan link tercantum dalam surat dakwaan. 4. Media sosial YouTube akun @langkah_anis. Judul atau kalimat pernyataan. Lantang advokat Ibu Kurnia. Jokowi memimpin 2 periode dengan ijazah palsu, bikin malu Indonesia. Tanggal 20 Maret 2025. Tautan link tercantum di dalam surat dakwaan. 5. Media sosial YouTube akun @ego suara channel. Judul kalimat TPUA silaturahmi dan halal bihalal membongkar ketupat palsu Jokowi tanggal 25 Maret 2025. Tautan link tercantum dalam surat dakwaan. 6. Media sosial X akun @sianiparrismon. Pernyataan bagian atas adalah potongan dari lembar pengesahan skripsi Jokowi yang saya foto sendiri dan seterusnya. Kita dengan mudah uji kecocokan dengan deep machine learning dan seterusnya. Tanggal 29 Maret 2025. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. 7. Media sosial X akun @Dr.Tifa. Judul atau pernyataan akan saya tambahkan lagi penjelasan dari Dr. Rismon Sianipar, @Sianipar Rismon dan seterusnya tanggal 29 Maret 2025. Tautan link tercantum dalam surat dakwaan. 8. YouTube akun @Bali G Academy 8116. Pernyataan atau judul Jokowi, foto ijazah berkacamata dan watermarks logo UGM warna keemasan, tanggal 1 April 2025. Tautan tercantum dalam surat dakwaan. 9. Media sosial X akun @Dr.Tifa. Judul atau pernyataan, sudah waktunya soal ijazah palsu dan skripsi palsu dibawa ke ranah internasional dan seterusnya tanggal 4 April 2025. Tautan tercantum dalam surat dakwaan. 10. Media sosial YouTube akun @langkah_update. Pernyataan atau judul, babak baru ijazah Jokowi langsung dari Mabes Polri. Bersama aktivis TPUA laporkan ijazah Jokowi. Tanggal 7 April 2025. Tautan tercantum dalam surat dakwaan. 11. Media sosial YouTube akun @EgiSujana Channel. Pernyataan atau judul, desakan TPUA, Bareskrim sita ijazah dan skripsi Jokowi tanggal 7 April 2025. Tautan tercantum dalam surat dakwaan. 12. Media sosial X akun @sianiparrismon. Judul atau pernyataan, seharusnya tim TPUA melaporkan Pak Insinyur Kasmujo, MS. Media sosial X akun @sianipar. Judul atau pernyataan, memeriksa adakah warna merah menimpa foto ijazah yang disebar PSI dengan menganalisa intensitas kanal RGB dan histogramnya. Dari ijazah yang disebar PSI terbukti tidak ada sebaran kanal RED pada foto ijazah tersebut tanggal 20 April 2025. Link dan tautan tercantum dalam surat dakwaan. 25. Media sosial YouTube akun @officialnews. Judul pernyataan eksklusif, Roy Suryo tunjukkan kejanggalan skripsi Jokowi. Rakyat bersuara, tanggal 20 April 2025. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. 26. YouTube akun Indonesia Lawyers Club. Judul pernyataan, polemik asli atau palsu ijazah Jokowi. Apa jadinya kalau terbukti palsu? Tanggal 24 April 2025. Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. 27. Media sosial YouTube akun @officialnews. Judul pernyataan, full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi. Rakyat bersuara, tanggal 29 April 2025.
Link tautan tercantum dalam surat dakwaan. 28. Media sosial X akun @Dr.Tifa. Judul pernyataan yang saya jelaskan ini adalah ilmu fisionomi, gabungan antara ilmu fisiologi dan anatomi, dan seterusnya. Tanggal 30 April 2025, link tautan tercantum dalam surat dakwaan. Selanjutnya angka 7, bahwa di antara 28 unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi Insinyur H. Joko Widodo tersebut, terdapat 5 unggahan media sosial berisikan perbuatan terdakwa yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu. Antara lain sebagai berikut. A. Unggahan media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 29 Maret 2025 dengan tautan link tercantum dalam surat dakwaan. Dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Akan saya tambahkan lagi penjelasan dari Dr. Rismon Sianipar, @Sianipar Rismon. Insinyur Aida Grenbury, yang potongan ijazah dipakai sebagai dokumen pembanding, adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Kebetulan adalah putri kandung dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, sebagaimana tertulis dalam ijazah asli beliau. Dan bukan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro seperti tertera pada potongan dokumen palsu di atas ijazah beliau. Dan kebetulan Insinyur Aida Grenbury atau Insinyur Aida Astining Putri adalah teman baik saya. Kami seangkatan di SMA 2 Yogyakarta. Dan kebetulan lagi teman dan sahabat baik Mas Anies Baswedan juga. Kami kenal baik dengan ayahanda beliau almarhum Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, bukan Sumitro. B. Unggahan media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 4 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan, dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Sudah waktunya soal ijazah palsu dan skripsi palsu dibawa ke ranah internasional, karena ini bukan sekedar soal pemalsuan yang dilakukan oleh koruptor kelas dunia versi OCCRP. Ini adalah skandal politik terbesar di Indonesia. Mungkin bisa melibatkan pakar digital forensik internasional seperti Interpol, Digital Forensik, National Center for Media Forensic, Berkeley Digital Forensik US, dan media-media besar seperti BBC, CNN, Al Jazeera. C. Unggahan media sosial Facebook pada akun @Tifauzia_Tiasuma tertanggal 17 April 2025 yang diakses pada tautan dan link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Salah satu teman seangkatan Jokowi CB, Tou Saminuddin, dengan pongahnya menyodorkan skripsi abal-abalnya kepada saya, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar untuk kami lihat. Tentu saja kami terdiam, terperanjat, karena sekali lagi kami melihat penipuan skripsi yang dilakukan orang yang mengaku mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 dan lulus tahun 1985. Anda bisa lihat di salah satu bagian penting dari sebuah skripsi, yaitu lembar pengesahan yang seharusnya ditandatangani oleh dosen pembimbing dan dosen-dosen penguji serta dekan. Selain sejumlah nama-nama dosen yang masih kosong tanda tangannya, kami terperanjat dengan tulisan di lembar pengesahan itu. Kepala tulisannya, tesis yang seharusnya skripsi. Kemudian di bawahnya dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan diterima untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana kehutanan. Keanehan dari skripsi abal-abal ini adalah tulisan tesis yang menjadi sebuah kemungkinan dokumen aspal yang disiapkan dengan tergesa-gesa tanpa pikir panjang.
tanda tangan para dosen penguji yang kosong dan tanda tangan dekan yang kosong. Dan kesembronoan ini tidak mungkin terjadi pada sebuah institusi sebesar UGM, kecuali jika ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan kebesaran nama UGM. Dan yang saya sesalkan adalah kenapa pada pertemuan penting antara rektorat dan dekanat UGM dan tim TPUA dan tim peneliti independen yang diwakili kami bertiga, UGM harus pula menghadirkan pemandu sorak macam Sito Saminuddin ini, yang bukan hanya menambah bobot pertemuan, malah mempermalukan nama besar UGM. Foto-foto selengkapnya dari skripsi abal-abal, rasa tesis orang bernama Tou Saminuddin sudah kami serahkan kepada Bareskrim dan Komisi Informasi Keterbukaan Informasi Publik, Dewan Pers, dan para lawyer dari TPUA untuk dilakukan penyelidikan. Dan tentu saja uji digital forensik dan uji karbon akan dimintakan oleh Bareskrim. D. Unggahan melalui media sosial YouTube pada akun @official_inews dengan judul full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi, rakyat bersuara, tanggal 29 April 2025, di mana pembawa acaranya adalah saksi H. Aiman Adi Wicaksono, STMSI, yang selanjutnya disebut saksi Aiman, dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan, dengan cara terdakwa mengatakan hal-hal antara lain sebagai berikut, sebagaimana tabel yang ada dalam surat dakwaan, yang mana percakapan sebagai berikut. Terdakwa, jadi sebenarnya saya kan menggunakan domain saya, ilmu kedokterannya, pertama kali itu. Saksi Aiman, oke, jadi Anda tulis apa dulu nih? Anda tulis apa dulu yang Anda tulis di X waktu itu ya? Terdakwa, iya, jadi dari persoalan gigi, persoalan hidung, artinya yang saya cermati adalah foto. Foto pada ijazah yang beredar di internet, artinya materi riset, materi penelitian. Saya adalah ijazah yang beredar di internet. Saksi Aiman, ini yang kita tengah tampilkan ya. Terdakwa, iya, ijazah yang beredar di internet kan, karena itu kan satu-satunya materi yang kita semua punya. Karena kita semua, saya nggak tahu ya dari tim sayap kiri itu, apakah pernah melihat ijazah asli dari Bapak Joko Widodo? Saksi Aiman, oke, ini yang beredar di internet ya. Terdakwa, ya, ini kan yang beredar di internet tuh. Saksi Aiman, kalau ini yang beredar di internet, ini adalah ijazah Pak Jokowi, maka Anda katakan 100 miliar % palsu. Terdakwa, kalau ini adalah ijazah apa ya? Ijazah kita nggak bisa sebut asli atau palsu ya. Kalau ini ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Saksi Aiman, dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Terdakwa, dari mana? Saya melihat dari foto. Terdakwa, foto, oke silakan. Terdakwa, satu dari foto ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya. Karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi gitu ya. Artinya domain saya di situ. Kemudian yang kedua adalah dari tanggal dia lulus, tanggal 5 November 1985. Ini yang menjadikan saya ragu apakah ijazah ini betul-betul asli atau tidak. Saksi Aiman, ya itu kedua. Yang ketiga, terdakwa, ya itu dulu. Ini yang area saya itu, karena saksi Aiman, oke itu dulu. Boleh nggak dielaborasi foto, kenapa, tanggal, kenapa? Terdakwa, ya kalau foto, kalau dari sisi orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan
kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan yang membedakan apakah foto ini, walaupun foto ini katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu. Misalnya gitu ya, dengan foto masih muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Saksi Aiman, boleh maju sebentar Bu? Jelas bukan foto beliau. Kalau saya pribadi, saya aja agak sulit untuk membedakannya nih. Terdakwa, iya karena saya kan, mata saya dokter kan. Saksi Aiman, lebih lurus, mungkin lebih kurus, mohon maaf ulangi, lebih kurus, mungkin lebih tirus, wajar kan? Terdakwa, oke, jadi kita bisa melihat itu secara anatomi dan morfologi, ya. Itu dari 5 perangkat wajah aja kita bisa membedakan ini. Nggak usah pakai digital teknologi ya. Artinya dengan face recognition yang sampai di level nanoteknologi menggunakan mata saja ya, mata seorang dokter ya, kita dari perangkat wajah ini saja sudah bisa membedakan apakah satu foto dengan foto yang lain. Foto yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai komparasi studi itu orang yang sama atau beda gitu. Pertama adalah jarak antar mata. Satu, jarak antar mata ini akan sangat sulit dioperasi plastik karena ini perangkatnya kan banyak yang kompleks kan. Jadi jarak antar mata ini kita bisa bedakan apakah mata foto di sini dengan mata foto di sini itu orang yang sama atau tidak. Itu satu ya. Terdakwa. Nah, jadi dari 5 itu kita dengan mata kita aja nggak usah pakai face recognition, nggak pakai mikroskopis. Itu kan sudah bisa membedakan bahwa 2 foto ini adalah 2 foto orang yang berbeda. Saksi Aiman, sebelumnya disebutkan bahwa foto ini, kami ulangi, foto itu adalah fotonya Pak Dumatno. Terdakwa, ini belakangan ya, setelah dilakukan ELA, kemudian face recognition oleh ahlinya, saya bukan ahli di situ. Saksi Aiman, tapi Anda tidak mengecek apakah fotonya itu identik dengan terdakwa. Saya mengecek, tetapi dengan bantuan ahli ya, dengan bantuan alat ya, Saksi Aiman. Dan benar, terdakwa benar. Saksi Aiman, hasilnya adalah foto. Nanti kita tampilkan Pak Dumatno ini ya. Terdakwa, ya, Dumatno ya. Ini foto Pak Dumatno ya. Nah sekarang kalau foto Pak ini namanya Saksi Aiman. Bukan. Yang ini, nah ini terdakwa. Walaupun Saksi Aiman, ini adalah keponakan Pak Jokowi, terdakwa, sepupu ya. Jadi Pak Dumatno Budi Utomo ini ya, kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah seorang anatomis, kita bicara anatomis itu bukan bicara daging yang kita lihat ya, tapi tulang ya, itu identik dengan foto ini walaupun ini fotonya muda dan ini fotonya lebih tua. Tetapi jarak antar mata yang saya sebut tadi itu identik. Kemudian panjang hidung dan bentuk hidung yang menunjukkan bentuk hidung ya, itu identik. Kemudian susunan giginya itu juga identik. Ya, walaupun mungkin beliau sekarang banyak ompong gitu ya. Kemudian bibirnya juga identik, sama-sama tebalnya. Kalau bibirnya Bapak Joko Widodo kan tidak setebal ini, ya. Kemudian dari situ, dari struktur antara gigi dengan bibir dengan rahang, itu yang kemudian akan membentuk sebuah pattern atau pola orang tuh tersenyum atau orang itu tertawa. Itu akan menjadikan wajah itu tercetak ya, dan itu nggak akan bisa hilang. Huruf E, unggahan melalui media sosial X pada akun X Dr. Tifa tertanggal 30 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.
dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Yang saya jelaskan ini adalah ilmu fisiognomi, gabungan antara ilmu fisiologi dan anatomi. Artinya ilmu tentang membaca wajah dengan melihat struktur tulang, otot, dan saraf yang berfungsi memberikan ekspresi yang membuat cetakan wajah berpenampilan sangat spesifik antara satu orang dengan orang yang lain. Ada 5 poin yang tidak akan pernah berubah seiring waktu yang membedakan satu orang dengan orang yang lain adalah 1. Jarak antar mata, 2. Panjang tulang hidung, 3. Susunan gusi dan gigi geligi, 4. Bentuk rahang, 5. Bentuk telinga. Secanggih apapun teknik operasi plastik tidak akan bisa mengubah kelima hal itu, kecuali kepala orang diganti dengan kepala orang lain. Dalam hal foto di ijazah dengan foto Mulyono, kelima poin itu jelas tidak identik alias beda 1 miliar %. Lebih lengkapnya silakan lihat penjelasan saya di iNews Rakyat Bersuara Selasa 29 April 2025. Angka 8. Bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang terregistrasi secara resmi sejak tanggal 28 Juli 1980. Selama masa studinya, saksi Insinyur H. Joko Widodo telah menuntaskan seluruh beban akademik sesuai dengan ketentuan buku petunjuk program studi S1 tahun 1982, yakni sebanyak 160 SKS. Kemudian Universitas Gadjah Mada menerbitkan ijazah Sarjana Kehutanan nomor 1120 tertanggal 5 November 1985 atas nama saksi Insinyur H. Joko Widodo. Angka 9. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Insinyur H. Joko Widodo mengalami kerugian imaterial, yaitu tercemarnya nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Insinyur H. Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Angka 10. Bahwa tuduhan ijazah S1 palsu yang disampaikan oleh terdakwa di media sosial dan talk show yang kemudian diunggah melalui sarana teknologi informasi sehingga telah diketahui umum. Hal ini berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 130 garis datar angka Romawi 7 garis datar 2025 garis datar LDF garis datar PMJ tanggal 14 Oktober 2025 yang menyatakan bahwa 1. Unggahan pada media sosial X pada akun @Dr.Tifa dengan judul Era AI segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik. Tertanggal 20 Maret 2025 dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens telah dilihat 316.624 viewers. 2. Unggahan pada media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 29 Maret 2025 dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens dilihat 710.492 viewers. 3. Unggahan pada media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 4 April 2025 dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens dilihat sebanyak 603.047 viewers. 4.
unggahan pada media sosial Facebook pada akun @tifauzia_tiasuma tertanggal 17 April 2025 dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens dibagikan, di-share 303. 5. Unggahan full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi dalam Rakyat Bersuara tertanggal 29 April 2025 melalui media sosial YouTube pada akun @officialnews. Tanggapan audiens telah dilihat 1.133.859 viewers. 6. Pada unggahan pada media sosial X pada akun Dr. Tifa tertanggal 30 April 2025 dengan tautan atau link sebenarnya tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens dilihat 1.785.893 viewer. Angka 11, bahwa perbuatan terdakwa merupakan pernyataan yang mengandung muatan tuduhan yang tidak benar. Mengingat Universitas Gadjah Mada telah menegaskan secara resmi bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sesuai dengan fakta akademik. Namun terdakwa tetap menuduhkan bahwa ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu melalui unggahan di media sosial dan talk show. Angka 12, bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap saksi Insinyur H. Joko Widodo, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Insinyur H. Joko Widodo dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Angka 13, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 4578-DCF-2025 tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan perbandingan terhadap 1 lembar barang bukti ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 434 ayat 1 Jungto pasal 441 ayat 1 Jungto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya dakwaan akan dibacakan bergantian. Izin Majelis Hakim, kami ada permohonan. Ini ada beberapa dakwaan subsidiar yang sama dengan ada beberapa tabel yang sama. Nah, mohon izin kalau diperkenankan kami mohon untuk dapat dianggap dibacakan. Mana tim advokat? Tidak keberatan untuk yang urean sama tidak dibacakan begitu ya? Silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Dakwaan subsidiar bahwa terdakwa Tifauzia_Tiasuma pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama primer dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum yang dilakukan dengan sarana teknologi informasi. Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut. 1.
pada tanggal 26 Maret 2025 pada saat dalam perjalanan di sekitar Jalan HL Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, saksi Sarip Muhammad Fitriansah, SIK, MSI, memberitahukan dan memperlihatkan kepada saksi Insinyur Haji Joko Widodo adanya 3 unggahan di media sosial terdiri dari 2 video di YouTube dan 1 unggahan di media sosial X yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata 1 S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. Unggahan tersebut sebagaimana telah tadi dibacakan di dakwaan pertama primer dan tercantum dalam dakwaan subsidiar, mohon izin dianggap dibacakan. Selanjutnya yang kedua, bahwa di antara 3 unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi Insinyur Joko Widodo tersebut, terdapat 1 unggahan dari terdakwa Fauzia Tiasuma di media sosial X pada akun @Dr. Tifa dengan judul "Era AI segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik", tertanggal 20 Maret 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Era AI segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik. Jadi, saya memberikan saran kepada Rektor UGM daripada keduluan diperkarakan oleh aktivis karena memberikan keterangan palsu. Lebih baik cepat-cepat mengerahkan para ahli AI-nya UGM untuk segera melakukan investigasi terhadap poin 1, ijazah palsu Mukidi yang tertulis lulus tanggal 5 November 1985, padahal skripsi baru dinyatakan lulus tanggal 14 November 1985, mana ada mahasiswa UGM juga dengan taraf kepercayaan 99,99% palsu semua itu. Maka saya sarankan Rektor UGM segera melakukan tuntutan kepada Mukidi karena telah memberikan keterangan palsu yang membuat Rektor UGM terduga terperosok, terjerembab, terjelungup, entahlah pokoknya. Jadi ikut-ikutan memberikan keterangan palsu. Jadi gitu Bu Rektor. Ayo Bu, tuntut Mukidi AK Mulyono, AK JK DK. Sebagaimana tautan link tercantum dalam surat dakwaan. Angka 3, bahwa setelah melihat 3 unggahan tersebut, saksi Insinyur Joko Widodo meminta saksi Sarip Muhammad Fitriansah SIK MSI untuk menghubungi tim penasehat hukum saksi Insinyur Haji Joko Widodo agar mengumpulkan unggahan-unggahan di media sosial yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo dengan menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. Angka 4, bahwa sementara mengumpulkan unggahan-unggahan tersebut pada tanggal 14 April 2025, kuasa hukum saksi Insinyur Haji Joko Widodo melakukan konferensi pers yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah S1 palsu saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah tidak benar dan sangat menyesatkan. Ijazah S1 saksi Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sudah jelas dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada sebagaimana sebagai instansi yang berwenang. Kuasa hukum saksi Insinyur Haji Joko Widodo juga mengimbau dan mengingatkan masyarakat agar
Jangan lagi menyebarkan tuduhan dan berita bohong yang menyebutkan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. Konferensi pers tersebut juga diunggah melalui media sosial YouTube dengan akun @merdeka.com yang berjudul Live Kejutan Jokowi serang balik tudingan kasus ijazah palsu, siap polisikan pelaku, tertanggal 14 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Poin 5. Ulangi, angka 5. Selanjutnya, antara tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 bertempat di kediaman saksi Insinyur Haji Joko Widodo di Kompleks Lemigas, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Saksi Sarip Muhammad Fitriansyah SIK MSI memperlihatkan kepada saksi Insinyur Haji Joko Widodo berupa 28 unggahan di beberapa media sosial yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo yang pada pokoknya menuduh bahwa ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. Adapun 28 unggahan di media sosial tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, mohon izin untuk dianggap dibacakan. Selanjutnya angka 6, bahwa di antara 28 unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi Insinyur Haji Joko Widodo tersebut, terdapat 5 unggahan media sosial berisikan perbuatan terdakwa yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu, antara lain sebagai berikut. Huruf A, unggahan media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 29 Maret 2025 dalam surat dakwaan dari Dr. Rismon Sianipar @Sianipar Rismon. Insinyur Aida Granbury yang potongan ijazah dipakai sebagai dokumen pembanding adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Kebetulan adalah putri kandung dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro sebagaimana tertulis dalam ijazah asli beliau. Dan bukan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro seperti tertera pada potongan dokumen palsu di atas ijazah beliau. Dan kebetulan Insinyur Aida Granbury atau Insinyur Aida Astining Putri adalah teman baik saya. Kami seangkatan di SMA 2 Yogyakarta dan kebetulan lagi teman dan sahabat baik Mas Anies Baswedan juga. Kami kenal baik dengan ayahanda beliau, almarhum Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, bukan Sumitro. Izin ulangi, bukan Sumitro. B. Unggahan media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 4 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dilakukan terdakwa dengan cara menulis hal-hal sebagai berikut. Sudah waktunya soal ijazah palsu dan skripsi palsu dibawa ke ranah internasional. Karena ini bukan sekedar soal pemalsuan yang dilakukan koruptor kelas dunia versi OCC-CLP. Ini adalah skandal politik terbesar di Indonesia. Mungkin bisa melibatkan pakar digital forensik internasional seperti Interpol, Digital Forensik, National Center for Media Forensic, NCMF, Berkeley Digital Forensic US, dan media-media besar seperti BBC, CNN, Al Jazeera. Huruf C, unggahan media sosial Facebook pada akun Tifauzia
Setia Suma tertanggal 17 April 2025 yang diakses pada tautan link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Salah satu teman seangkatan Jokowi, si B, Taus Saminuddin, dengan pongahnya menyodorkan skripsi abal-abalnya kepada saya, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Rismon Sianipar untuk kami lihat. Tentu saja kami terdiam, terperanjat, karena sekali lagi kami melihat penipuan skripsi dilakukan orang yang mengaku mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 dan lulus 1985. Anda bisa lihat di salah satu bagian penting dari sebuah skripsi, yaitu lembar pengesahan, yang seharusnya ditandatangani oleh dosen pembimbing dan dosen-dosen penguji serta dekan. Selain sejumlah nama-nama dosen yang masih kosong tanda tangannya, kami terperanjat dengan tulisan di lembar pengesahan itu. Kepala tulisannya, tesis yang seharusnya skripsi. Kemudian di bawahnya dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan diterima untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana kehutanan. Keanehannya dari skripsi abal-abal ini adalah tulisan tesis yang menjadi sebuah kemungkinan, dokumen aspal yang disiapkan dengan tergesa-gesa tanpa pikir panjang, tanda tangan para dosen penguji yang kosong dan tanda tangan dekan yang kosong. Dan kesembronoan ini tidak mungkin terjadi pada sebuah institusi sebesar UGM, kecuali jika ada pemufakatan jahat yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan kebesaran nama UGM. Dan yang saya sesalkan adalah kenapa pada pertemuan penting antara rektorat dan dekanat UGM dan tim TPUA dan tim peneliti independen yang diwakili kami bertiga, UGM harus pula menghadirkan pemandu sorak macam si Taus Saminuddin ini, yang bukan hanya menambah bobot pertemuan, malah mempermalukan nama besar UGM. Foto-foto selengkapnya dari skripsi abal-abal rasa tesis orang bernama Taus Saminuddin sudah kami serahkan kepada Bareskrim dan Komisi Informasi Keterbukaan Informasi Publik KIP, Dewan Pers dan para lawyer dari TPUA untuk dilakukan penyelidikan. Dan tentu saja uji digital forensik dan uji karbon akan dimintakan oleh Bareskrim. Huruf D, unggahan melalui media sosial YouTube pada akun @official_inews dengan judul full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi. Rakyat bersuara tertanggal 29 April 2025, di mana pembawa acaranya adalah Saksi H. Aiman Adi Wicaksono, STMSI, yang selanjutnya disebut Saksi Aiman, dengan tautan link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan cara terdakwa mengatakan hal-hal antara lain mohon izin untuk, karena sama dengan dakwaan yang prima, mohon izin untuk dianggap dibacakan. Terima kasih. Poin C, saya ulangi, poin E, saya ulangi huruf E, unggahan melalui media sosial X pada akun @Dr. Tifa tertanggal 30 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal berikut. Yang saya jelaskan ini adalah ilmu fisionomi, gabungan antara ilmu fisiologi dan anatomi. Artinya ilmu tentang membaca wajah dengan melihat struktur tulang, otot, dan saraf yang berfungsi memberikan ekspresi yang membuat cetakan wajah berpenampilan sangat spesifik
antara satu orang dengan orang yang lain. Ada 5 poin yang tidak akan pernah berubah seiring waktu dan yang membedakan satu orang dengan orang lain adalah: 1. Jarak antara mata. 2. Panjang tulang hidung. 3. Susunan gusi dan gigi gerigi. 4. Bentuk rahang. 5. Bentuk telinga. Secanggih apapun teknik operasi plastik tidak akan bisa mengubah kelima hal itu, kecuali kepala orang diganti dengan kepala orang lain. Dalam hal foto di ijazah dengan foto Mulyono, kelima poin itu jelas tidak identik alias beda 1 miliar %. Lebih lengkapnya silahkan lihat penjelasan saya di iNews Rakyat Bersuara Selasa 29 April 2025 jam 19.00 sampai 21.00. Angka 7, bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang terregistrasi secara resmi sejak tanggal 28 Juli 1980. Selama masa studinya, saksi Insinyur Haji Joko Widodo telah menuntaskan seluruh beban akademik sesuai dengan ketentuan buku petunjuk program studi S1 tahun 1982, yakni sebanyak 160 SKS. Kemudian Universitas Gadjah Mada menerbitkan ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 tertanggal 5 November 1985 atas nama saksi Insinyur Haji Joko Widodo. Angka 8, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Insinyur Haji Joko Widodo mengalami kerugian imaterial, yaitu tercemarnya nama baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, bahwa terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Insinyur Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Bahwa tuduhan ijazah S1 palsu yang disampaikan oleh terdakwa di media sosial dan talkshow yang kemudian diunggah melalui sarana teknologi informasi sehingga telah diketahui umum. Hal ini berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 130 garis datar Romawi 7 garis datar 2025 garis datar LDF PMJ tanggal 14 Oktober 2025 yang menyatakan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang dianggap mohon sudah dibacakan. Angka 10, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 4578 garis miring DCF garis miring 2025 tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan perbandingan terhadap satu lembar barang bukti ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 433 ayat 1, Yunto pasal 441 ayat 1, Yunto pasal 126 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mohon izin selanjutnya akan dilanjutkan
Mohon izin Yang Mulia untuk melanjutkan membacakan surat dakwaan. Atau kedua primer, bahwa terdakwa Tifauzia Yasuma pada hari Selasa tanggal 29 April tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu tempat lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di MNC Conference Hall iNews Tower di Jalan KH Wahid Hasim nomor 36 garis datar 38 RT 15 RW 7 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat yang berdasarkan pasal 165 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa, kediaman terakhir atau tempat terdakwa ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili dan berdasarkan pasal 166 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 114 KMA SK HK 2.2 6 Romawi 2026 tanggal 22 Juni tahun 2026 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. Artinya yang saya cermati adalah foto ijazah yang beredar di internet, artinya materi riset. Materi penelitian saya adalah ijazah yang beredar di internet. Saksi Aiman, ini yang kita tengah tampilkan ya. Terdakwa, iya, ijazah yang beredar di internet kan. Kalau itu kan satu-satunya materi yang kita semuanya punya. Karena kita semua, saya nggak tahu, ya dari tim saya kiri itu, apakah pernah melihat ijazah asli dari Bapak Joko Widodo. Saksi Aiman, oke, ini beredar di internet ya. Terdakwa, iya, ini kan yang beredar di internet tuh. Saksi Aiman, kalau ini yang beredar di internet, ini adalah ijazah Pak Jokowi, maka... Mohon ya, pengunjung sidang sudah dilarang foto tadi. Tadi diberikan waktu foto ketika persidangan belum dimulai. Mohon tertib ya. Kalau sudah kita peringatkan tidak tertib, nanti akan dikeluarkan dari ruang persidangan. Tadi yang diberi izin media ya, yang duduk tadi dilarang untuk merekam, tapi sudah disediakan tempat di belakang untuk media. Demikian ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia, mohon izin melanjutkan. Saksi Aiman, kalau ini yang beredar di internet adalah ijazah Pak Jokowi, maka Anda katakan 100 miliar % palsu. Terdakwa, kalau ini adalah ijazah ya ijazah, kita nggak bisa sebut asli atau palsu ya, karena ini ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai dengan 2024, maka ini palsu. Saksi Ainan, dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Terdakwa, dari mana? Saya melihat dari foto. Terdakwa, foto, oke, silakan. Terdakwa lagi, foto dari satu ya, kemudian yang kedua, ini materi utama saya karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi gitu ya, artinya domain saya di situ. Kemudian yang kedua adalah dari tanggal dia lulus tanggal 5 November 1985, ini yang menjadikan saya ragu apakah ijazah ini betul-betul asli atau tidak. Saksi Ainan,
Ya, itu kedua. Yang ketiga, terdakwa, ya, itu dulu. Ini yang area saya itu karena saksi Aiman, oke, itu dulu. Boleh nggak dielaborasi foto kenapa, tanggal kenapa? Terdakwa, ya, kalau foto, kalau dari sisi orang yang mendalami anatomi seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya ilmu untuk membedakan apakah foto itu, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu, misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang sama-sama bernama Joko Widodo yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden. Ini jelas bukan foto beliau. Saksi Ainan, boleh maju sebentar Bu? Jelaskan foto beliau. Kalau saya pribadi, saya aja agak kesulitan untuk membedakan nih. Terdakwa, iya, karena saya kan, mata saya dokter kan. Saksi Aiman, lebih kurus, mungkin lebih tirus, wajar kan? Terdakwa, oke. Jadi kita bisa melihat itu secara anatomi dan morfologi ya, itu dari 5 perangkat wajah ya, aja. Kita bisa membedakan ini, nggak susah pakai digital teknologi ya. Artinya dengan face recognition yang sampai di level nanoteknologi menggunakan mata saya ya, mata seorang dokter ya, kita dari perangkat wajah ini saja sudah bisa membedakan apakah satu foto dengan foto lain. Foto yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai komparasi studi itu orang yang sama atau beda. Pertama adalah jarak mata. Satu, jarak antar mata ini ini akan sangat sulit dioperasi plastik karena ini perangkatnya kan banyak ya. Kompleks kan, jadi jarak antar mata ini kita membedakan apakah mana foto di sini dengan mata foto di sini itu orang yang sama atau tidak. Itu saja ya. Terdakwa. Nah, ini jadi dari 5 itu kita dengan mata kita saja, nggak usah pakai cross reconnaissance, nggak pakai mikroskopis, itu kita sudah bisa membedakan bahwa 2 foto ini adalah 2 foto yang berbeda. Saksi Aiman, sebelumnya disebutkan bahwa foto itu dengan fotonya Pak Dumatno, mohon maaf, Pak Dumatno. Terdakwa, ini belakangnya ya, setelah menggunakan ELA, kemudian face recognition ini adalah oleh ahlinya ya, saya bukan ahli di situ. Tapi Anda tidak mengecek apakah fotonya itu identik dengan, mohon maaf, keterangan saksi Aiman, tapi Anda tidak mengecek apakah foto itu identik dengan terdakwa. Saya mengecek, tetapi dengan bantuan ahli ya, dengan bantuan alat. Saksi Aiman dan benar. Terdakwa benar. Saksi Aiman, hasilnya adalah foto, nanti kita tampilkan Pak Dumatno ini ya. Terdakwa iya, Dumatno ya, ini bukan Pak Dumatno ya. Nah, sekarang kalau foto Pak. Saudara, Breaking News Kompas TV terkait kasus ijazah Jokowi dengan terdakwa Dr. Tifa atau Tifauziah Tiasuma kami tutup sampai di sini. Tetap update informasi Anda di program kami selanjutnya, Kompas Siang. Saya Vidi Batlolone pamit, sampai jumpa.